Saya mau tanya ya, apa yang Anda banggakan di hadapan Allah saat pulang? Sementara Anda merasa bangga saat di dunia. Kata Al-Quran, ada orang yang merasa bangga bahagia saat di dunia, tapi nestapa saat di akhir. Nestapa saat di akhir. Demi Allah saya katakan, semua kepenatan Anda akan hilang seketika. Air mata Anda akan keluar, Anda akan hadir di sampingnya, Anda peluk anak itu. Demi Allah saya katakan, ketika kalimat ini sampai pada ibu, rasa penat telah mengandung, melahirkan, mendidik, biaya keluar segala hilang seketika. Anda seakan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah Anda genggam sebelum. Jatuh, Anda bisa sujud tersebut. Terus baik-baik. Amr bin As ini anak bangsawan, Pak. Hartanya banyak. Jadi kalau hidup sekarang sekali tunjuk jadi. Bapak-bapak Ferrari bawa kalau bisa 4. Bapak-bapak Lamborghini ambil, jangankan Lamborghini itu pun aku beliin. Pokoknya tunjuk jadilah. Amr bin As hartanya banyak. Orang terpandang. Tapi tahu kan Anda? Abdullah bin Amr bin As sekalipun menyadari kemampuan orang tuanya begitu tinggi secara materi, tapi hidupnya sangat tawadhu. Dan dibalas harta yang banyak itu dengan peningkatan syukur kepada pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapaknya mengerti setelah masuk Islam, disupport penuh itu. Jadi harta yang di bapak itu digunakan untuk mensupport pendidikan anak. Dan apa yang terjadi? Hafal Qurannya begitu dini. Termasuk rajin menulis. Jadi hadis-hadis Nabi disebut sebagai salah satu penulis hadis Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin As dalam masa kecilnya ketika Nabi wafat usia masih muda sudah mendapatkan 700 hadis Nabi SAW. Anda bayangkan? Rajin Quran, maaf, penulis juga, dan harta orang tuanya digunakan mensupport anak ini untuk dekat pada Allah. Ini sahabat ini pintar, sahabat jenius, ahli fiqih, ahli hadis, khatam Quran, pandai menulis, pandai membaca, dan gemar berthalabul ilmi. Ini saya ingin menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, Amr bin As pengusaha, hartanya banyak, tapi bukan berarti bapak pengusaha itu anaknya belum tentu harus menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti anak pintar yang dekat dengan Allah itu masih anak ustaz saja. Tidak. Semua anak-anak kita punya potensi, punya kesempatan. Silahkan cek Khalid bin Walid, tentara, panglima hebat. Umar bin Khattab juga sama, ya komandan yang sangat disegani. Muawiyah bin Abi Sufyan, saudagar, punya kedudukan, diplomat, birokrat. Amr bin As, tapi mereka punya anak-anak yang mereka support untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anaknya pada hafal Quran, Pak. Hafal hadis, pintar juga, ahli fikih, ulama. Ada yang pandai di bidang umum tapi rata-rata hafal Al-Quran. Ini nggak apa-apa, Pak. Bapak sibuk, gak ada masalah. Bapak belum hafal Quran, jadi kan anaknya hafal. Anda belum hafal hadis, anaknya yang jadi. Anak sudah besar, cucunya. Jadi kalau Allah sudah kirimkan sampai 9 cucu, belum ada juga yang dekat dengan Allah. Anda perlu berapa lagi anggota keluarga yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mau tanya ya, apa yang Anda banggakan di hadapan Allah saat pulang? Sementara Anda merasa bangga saat di dunia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kata Al-Quran, ada orang yang merasa bangga bahagia saat di dunia, tapi nestapa saat di akhir. Nestapa saat di akhir. Maka mesti ada keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Status kita sukses dunia dan siapkan kebanggaan kita di akhirat. Minimal jadikan satu di antara sekian anggota keluarga kita itu ahlullah, ahli yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal Quran, hafal hadis, masukkan pesantren. Enggak apa-apa. Ahli fisika juga. Banyak sekarang ahli fisika yang hafal Quran. Ada. Ahli kimia juga. Jadikan arsitek yang hafal Quran, arsitek yang paham hadis, dokter yang hafal Quran. Pak Ibu, kalau Anda pernah mengaji namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid, disingkat Bidayatul Mujtahid, kitabnya karangan Ibnu Rushd. Itu kitab paling favorit, diajarkan hampir di setiap kampus di Timur Tengah, termasuk di Indonesia. Banyak di majlis-majlis ilmu, sampai terjemahannya pun banyak versi, banyak cetakan di Indonesia. Itu yang nulis, Pak, dokter bedah. Dokter bedah. Yang nulis dokter bedah, Anda bayangkan? Itu nulis fikih perbandingan madhab. Dokter hafal Quran, nulis kitab fikih, dulu biasa. Karena memang banyak juga penyakit-penyakit yang itu tidak bisa diidentifikasi dengan obat-obat fisikal. Ada. Coba, maaf ya, ria, nggak ada obatnya. Silakan cari klinik poliria, nggak ada. Sakit hati, dendam, dengki, nggak ada obatnya. Poli dendam, nggak ada. Aduh dok, saya pusing kepala saya. Pak, gimana dirasakan di bagian depan atau belakang? Gini, kayaknya semuanya dok. Ya. Gejalanya apa? Itu kawan saya kalau dia beli handphone baru pusing saya. Itu nggak ada penyakitnya. Tapi di Quran ada solusinya, itu disebut syifa namanya. Ada dawa untuk obat fisik disebut daun, ada syifa untuk obat jiwa, syifaun. Di Quran ada. Makanya kalau ada dokter hafal Quran nyambung itu, ini penyakit fisik dan penyakit jiwa. Wah ini kayaknya penyakit jiwa nih, maka di resepnya Quran surat sekian ayat sekian, pojok pala paling mana? Oh, ada cari. Selesai. Nah itulah Abdullah bin Amr bin As. Sahabat lebih banyak, Pak. Banyak. Kita profesi boleh beda-beda. Tapi menarik ya, saya perhatikan dari sisi sejarah itu, hampir semua sahabat Nabi itu miniatur kehidupan orang-orang di masa depan. Hampir semua profesi ada. Anda sekarang pedagang ada. Di depan banyak teman-teman yang dagang, zaman Nabi pedagang banyak. Tuh teman-teman yang dagang di sekitaran masjid, itu inisiator pertamanya Abu Darda. Abu Darda, mualaf masuk Islam, berubah jadi baik keislamannya, maka bisnis paling hebatnya buka toko depan masjid.
Makanya sekarang banyak depan Masjid Nabawi toko-toko kan. Visinya apa? Visinya bukan cari keuntungan dari jamaah semata, bukan hanya visi bisnis dunia. Visinya saat berniaga bisa dalam saat yang sama dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalau adzan bisa tutup dulu, salat. Tiba waktu salat, jeda dulu, masuk. Ada ta'lim bisa sambil dengar, bisa sambil ikut. Itu Abu Darda dulu. Ada. Ada aktif di mana lagi? Yang militer banyak. Khalid bin Walid, 12.000 sahabat Nabi, 38-nya panglima. Satu kualitas panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Khalid saat datang menaklukkan Persia, dibuka Persia, diberikan kemuliaan Islam. Ratu Persia sedang minum racun. Mau minum racun, bukan sedang minum racun. Mau minum racun di botol. Ditanya oleh Khalid, apa itu? Ini racun paling kuat di Persia yang kalau ada yang minum sudah selesai kehidupannya, hanya dalam selang sekian detik. Coba lihat, kata Khalid. Begitu dipegang, Khalid tertawa. Ini kisah nyata. Kata Khalid, Bismillahirrahmanirrahim, bihi syai'an. Dengan nama Allah, apapun tidak akan mencelakakan kalau Allah tidak mengizinkan. Diminum sampai habis botol. Bismillahirrahmanirrahim, bismi syai'an. Diminum sampai habis botol, dibuang. Selesai. Tidak ada artinya katanya. Apa komentar Ratu Persia ini? Kata Ratu Persia ini, kalau semua jenderal-jenderal seperti ini, komandan-komandan perang, maka selesailah. Ini jadi prajurit yang paling hebat di muka bumi. Coba tes tuh, minum racun. Baik, Wan. Ada babnya sendiri, ada babnya sendiri. Ya, bagaimana pendidikannya, pelatihannya, tarbiyahnya, keyakinannya, kekuatannya, kan nantilah satu masa kalau ada belajar, itu ada bab sendiri di Al-Quran, bagaimana membangkitkan potensi manusia yang sangat dahsyat. Di kita itu kekuatannya banyak, Pak. Ada banyak hal. Ada potensi pengetahuan, ada potensi fisik, lebih daripada hewan. Kalau singa buas, manusia bisa lebih buas daripada singa. Betul. Sapi makan rumput, manusia bisa makan aspal. Korupsi itu, ya. Makan batu, makan pohon, makan hutan tuh, macam-macam. Ini potensinya tinggi. Ya, kembali kepada Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga, posisi beliau, status dia sebagai anak bangsawan tidak menjadikan beliau berhenti untuk beribadah kepada Allah. Ini termasuk anak yang disebut paling soleh di zaman. Termasuk yang disebut paling soleh. Jadi yang lain pun banyak. Apa kebiasaannya? Maaf, setiap hari khatam Al-Quran. Setiap hari. Dan ini bukan hal yang aneh. Anda buka kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu nanti sepeninggal Nabi, sahabat Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf itu biasa tahajud sampai khatam Al-Quran. Ini anak kecil Abdullah bin Amr bin As itu sehari khatam Al-Quran. Tahajud tiap malam. Dan puasa, Allahu Akbar. Sudahlah, setiap dengan ada puasa sunnah ketika puasa. Nah, persoalannya ketika beliau menikah, nah ini pesan penting yang ingin saya sampaikan. Ketika beliau menikah kemudian, bapaknya datang, tanya sama menantunya, ya, yang perempuan, istrinya, bagaimana pendapatmu tentang suamimu itu? Apa jawabannya? Maka menantunya mengatakan, kalau kesolehan, Pak, jangan diragukan. Luar biasa soleh ya. Cuman kayaknya, mohon maaf, beliau tuh kayaknya belum butuh perempuan. Maksudnya kedekatannya dengan Allah mengalahkan pergaulan dengan istrinya. Di selama menikah itu nggak pernah menyentuhnya. Ya paling nyapa, ngobrol, salat lagi ya. Ini sibuk baca Quran itu. Kalau kesolehan Pak, nggak usah ditanya katanya. Cuman kayaknya nggak butuh perempuan. Maka ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalaupun anak kita sudah menikah misalnya, itu boleh kemudian tanya, konsultasi, dan mohon izin saya agak melompat sedikit, terutama bagi ayahanda anak-anak yang perempuannya. Kenapa ayah itu dijadikan wali? Supaya nanti bukan sekedar bisa menikahkan, supaya nanti bisa jadi tujuan berkonsultasi saat ada persoalan yang harus disampaikan. Itu salah satunya. Makanya cari orang-orang yang bijak, ya, atau dari keluarga terdekat supaya bisa memberikan saran-saran terbaik kalau punya persoalan. Itu nanti ditemukan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 35, paling kiri pertengahan dia besar. Nah, saya kembalikan. Begitu mendengar itu, yang paling menarik bapaknya itu nggak berdebat dengan anaknya, karena tahu anaknya pasti punya alasan, pintar juga. Maka di antara dua orang pintar itu datanglah kepada yang paling pintar saat itu, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini kaidah lagi. Jadi kalau sama-sama merasa pintar, pasti di atas kita tuh ada yang paling pintar. Konsultasi, jangan mempertahankan kepintaran sendiri. Karena semua orang itu pasti merasa benar. Saya saat kuliah di Libya, ya, mengambil qiraat Al-Quran, sedang talaqi, itu guru saya cerita, ada dua murid, dua-duanya hafal Quran 30 juz. Cuma beda riwayat. Yang satu ngaji pakai hafaz, yang satu pakai kolun. Kolun dengan hafaz, Bapak Ibu sekalian. Ngaji dua-duanya. Jadi begitu ngaji, satu menggunakan shad, ihdinas siratal mustaqim. Kolun pun pakai shad, di wajah yang dari Ruwais menggunakan sin, ihdinas siratal mustaqim. Dua yang ribut. Yang benar shad, ini sin. Ihdinas sirat. Yang satu pakai sin, yang satu pakai shad. Memang ayat ini bisa dibaca dengan tiga cara, Pak. Bisa pakai shad, pakai sin, pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim shad, ihdinas siratal mustaqim sin, ihdinas siratal mustaqim zai. Dari kumpul pakai zai bisa. Kok bisa tiga Ustaz? Maknanya berubah? Tidak. Karena lidah orang Arab nggak semuanya sama dalam pengucapan. Ada yang kesulitan. Sama di kita juga begitu. Ya, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi satu tujuan. Misal, sepeda, kita bilang teman kita Medan sepeda. Sepeda. Yuk kita ke Cicahem. Apa? Cicahem. Pengucapan beda, benar sama.
Ini pun sama. Sirat, maknanya sama. Maka diadukan ke gurunya, ke guru kita saja. Gurunya bijak sekali. Kata gurunya, ya bunayya iqra, nak baca. Kata anak yang satu, ihdinas siratal mustaqim, pakai sad. Hasbuk, cukup. Enta iqra, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Hasbuk, cukup nah. Antuma mukhtian, kalian berdua salah. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Gurunya ingin bilang, kalaupun baru tahu sesuatu, jangan banyak jadikan perdebatan. Jadi belajar itu bukan untuk berdebat. Makanya saya sering katakan, kalau Anda ikut pengajian, tapi mengajarkan Anda rajin berdebat dengan orang lain, ada yang salah dengan isinya. Pengajian itu bukan untuk membuat kita rajin berdebat. Saya pun tak pernah mengajarkan Anda untuk menjadikan amunisi menembak orang lain. Belajar itu untuk memperbaiki diri kita, dekat dengan Allah, dengan lingkungan baik. Makanya kalau ada orang belajar Islam jadi kasar, ada yang salah dengan dirinya. Ini kan sekarang pada aneh-aneh, belajar pengajian bisa pandai bikin bom, tembak orang, bom panci, bom kulkas, bom oven, macam-macam. Aneh itu, ada yang salah, pasti ada yang salah itu. Ya. Nah, begitu kemudian balik, dicarilah kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Mana Abdullah? Datang. Abdullah, siap ya Rasulullah. Kamu kan sudah nikah, istrimu punya hak. Iya ya Rasulullah, cuman kan Allah yang menciptakan saya, Allah pun punya hak. Baik. Saya orang takwa, lebih takwa dibanding kamu, kata Nabi. Saya ini lebih takwa dibanding kamu. Kalau bahasa tingginya begini, saya jaminan surga sudah ada, dijaga dari kesalahan. Kamu surga belum jelas, ya. Kesalahan tidak terjaga. Tapi saya pun maaf, saya sholat, saya istirahat, saya puasa, saya buka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang nggak senang dengan jalan hidup saya tidak termasuk golongannya ikut saya. Siap ya Rasulullah, ajarkan saya. Kata Nabi, kamu sekarang sudah menikah, istrimu punya hak. Kamu boleh menghatamkan Quran, tapi batasi sebulan sekali aja. Ya Rasulullah, kelamaan. Saya biasa sehari hatam, jadi sebulan nunggunya lama gitu. Kan biasa nggak enak kan? Anda biasa mengerjakan hobi, harus nunggu sebulan kan nggak enak. Biasa futsal sehari sekali, tiba-tiba harus sebulan sekali. Bisa nawar nggak? Ya? Kata Nabi boleh, 20 hari. Waduh, kelamaan juga ya Rasulullah. 10 hari. Rasanya lama juga ya Rasulullah. Sepekan, lama juga ya Rasulullah. Ya udah, paling akhir, jangan nanya lagi. 3 hari sekali, boleh. Siap ya Rasulullah, boleh 3 hari sekali. Maka ini menjadi dalil dari sementara kalangan teman-teman kita. Kalau ingin menghatamkan Quran, silahkan dibuat 3 hari sekali. Tapi cara memahaminya agak keliru. Ya, maksud hadis ini bagi yang memang punya kesibukan-kesibukan lain. Setidaknya, maaf, mesti mengatur waktu, kerjakan yang lain juga. Jadi jangan sampai pengen jadi ahli Quran, kerja enggak. Bahkan resign dari perusahaan. Untuk itikaf di masjid itu kan, ya rezeki kan nggak datang dengan itikaf seketika. Rizki nggak datang dengan seketika sholat, ada turunan yang lain, silahkan kerja, ya silahkan bermuamalah, datang rizki, berkah turun di situ. Sholat membuat kualitas rizki datang itu jadi berkah, menjadikan rizki yang datang menjadikan ridha Allah hadir di dalamnya. Tapi yang mendapatkan itu bekerja, turun ayat di situ. Kembalikan kepada yang tadi, kamu mau puasa, siap ya Rasulullah. Sekarang perbaiki, Ramadan plus dengan 3 hari dalam sebulan, maka muncullah apa yang disebut Ayyamul Bid. Terus sedikit ya Rasulullah, Senin dan Kamis. Terus sedikit ya Rasulullah, sudah, ini paling akhir, jangan nawar. Ayyamul Bid kata Nabi. Ya, maaf, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ini dalil tentang puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Jadi maksudnya begini, kalau Anda sudah puasa Daud, yang sunnah-sunnah lain itu jadi tertutupi. Tapi kalau belum mampu, hadis ini menunjukkan pelan-pelan, jangan langsung Daud. Nanti keliru paham. 3 hari dulu sebulan, ini tahapan dari Nabi. Kalau pengen coba puasa sunnah, sudah bagus, Senin Kamis, Senin puasa, selanjutnya tidak dulu. Kamis puasa, tidak nunggu Senin dulu. Kalau sudah bagus, tambah puasa Daud. Kalau pengen meningkat lebih dalam lagi, sehari puasa, sehari tidak. Kalau sudah puasa Daud, maka Senin dan Kamis itu diikutkan pada hukum Daud. Misal, Anda mulai puasa Daud dari Senin, Selasa kan tidak, Rabu puasa, Kamisnya tidak. Ini jangan dipaksakan Kamis puasa lagi. Ya Kamisnya buka. Level kalau level sudah naik, berlaku hadis Nabi. Apa hadisnya? Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba sakit atau punya uzur tertentu atau berpindah pada kebiasaan lain yang menjadikan yang sebelumnya tidak dikerjakan lagi, seperti orang safar. Safar itu biasa 4 rakaat, maaf, zuhur, asar 4 rakaat. Saya mau ke Bandung sekarang dari Jakarta, macet pertengahan jalan, kilometer 57, saya istirahat di situ. Salat zuhur, begitu salat saya jamak qasar, zuhurnya 2, asarnya 2. Masih ada waktu di situ jeda. Karena jalanan masih macet, ada peluang sholat sunnah. Sholat sunnah lagi tidak? Tidak perlu. Kenapa? Karena yang wajib itu dikurangi 2, masa mau ditambah sunnah? Saat Anda mengerjakan 2 tadi, karena kebiasaan sholat sunnah, maka hadis ini berlaku. Pahalanya tetap diberikan sempurna plus yang sunnahnya. Walaupun dikosor 2 rakaat, pahalanya dihitung 4 plus dengan tambahan sholat sunnahnya di situ dituliskan. Kalau kebiasaan mengerjakan yang sunnah. Jelas? Maka kalau Anda terbiasa puasa Daud, maka Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis buka. Ketika Anda Kamisnya buka dan kebiasaan puasa sunnah Kamis sebelumnya, maka puasa Kamis itu tetap dituliskan pahalanya sekalipun tidak dikerjakan. Itulah keutamaan amalan semakin meningkat sebelumnya ikut. Itu hadis sahih. Jelas ya? Tapi yang sahih itu hadis puasa Daud, hadis sholat Daud tidak ada. Ada puasa Daud, ada sholat Daud. Subuh sholat, zuhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Nah itu jangan ya. Itu. Nah, sejak peristiwa itu, maka beliau batasi masih ada hak untuk istrinya. Mohon maaf,
untuk keluarganya, tapi dalam saat yang bersamaan hafal Quran juga, puasa juga, tahajud juga, bahkan istrinya terangkat kesolehannya karena soleh suaminya. Makanya saya sering katakan, kalau istri menginginkan solehah, maka arahkan suami soleh. Kalau suami menginginkan istrinya solehah, maka dorong dia menjadi solehah dengan sama-sama berpartner mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Maka inilah Abdullah bin Amr bin As. Jadi pertama, mohon maaf, status apapun kita dalam kehidupan tidak harus menghambat kita menjadikan keturunan kita menjadi lebih soleh, bahkan lebih baik dibandingkan kita. Maka jadikan harta yang kita peroleh support anak supaya dekat dengan Allah. Majukan pendidikannya, seperti Abdullah rajin menulis, pandai di bidangnya, dan saat yang bersamaan dekatkan anak itu dengan Allah supaya jadi kebanggaan kita di hari kiamat kelak insyaallah. Paham sampai sini? Nah, apa manfaatnya? Ini yang mau saya sampaikan. Kalau orang tua bisa mendidik anak dengan baik dan mensupport pendidikan dia dengan baik, maka orang tua akan mendapatkan bagian dari anak itu, baik saat hidup ketika anaknya sukses, atau saat orang tua wafat tapi anaknya masih ada, atau anak telah hilang. Apa diantaranya? Di ilmu hadis, kalau ada anak bisa berbakti pada orang tua dan orang tua mensupport anak, maka setiap hadis yang diriwayatkan oleh anaknya, doanya disebutkan sekaligus untuk kedua orang tuanya. Maka kalimat yang muncul, perhatikan di sini, radhiyallahu anhuma. Silakan cek. Kalau bapak ibu baca hadis, bisa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas anhuma. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar anhuma. An Abdullah bin Amr bin As anhuma. Siapa huma di situ? Anak dan kedua orang tuanya. Kalimat ini ingin memberikan pesan bahwa jika anak benar-benar kemudian terangkat dan dekat hubungannya dengan Allah, maka orang tua pun seketika akan diikutkan pada keberkahan yang melekat pada anaknya itu. Kalau bapak ibu nggak percaya silakan ya. Saya kasih contoh gini. Saya sekarang sedang berusaha menghidupkan kedekatan dengan Al-Quran dan mengajak umat Islam khususnya sebangsa setanah air bahkan di luar untuk coba mendekat pada Al-Quran. Kita mulai dengan hafalan, percepat sampai kita mampu mengamalkan isinya. Atau apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada satu peserta pun yang hafal Quran kecuali kegembiraan itu melekat pada orang tuanya. Bapak ibu kalau nggak percaya gini Pak ya, bapak punya anak baru 3 tahun 4 tahun, jangan tinggi-tinggi dulu, Anda ajarkan Ad-Duha, Al-Ikhlas sampai dia hafal, juz amma misalnya. Anda pulang kerja, sudah capek di pekerjaan, macet di jalan, tiba-tiba Anda pulang ke rumah, Anda sedang menemukan anak Anda 4 tahun duduk di kamar sedang mengulang surat Ad-Duha. Wadduha wal-laili idza sajad. Demi Allah saya katakan, semua kepenatan Anda akan hilang seketika. Air mata Anda akan keluar, Anda akan hadir di sampingnya, Anda peluk anak itu. Apalagi ketika anak itu sedang menelepon Anda dan dia sedang di karantina atau di pesantren. Dia katakan Anda sedang sibuk-sibuknya bekerja, tiba-tiba Anda angkat telepon, anak itu parau mengatakan, "Pak, Ma, alhamdulillah hari ini aku sudah hatam Al-Quran 30 juz." Demi Allah, saya katakan, ketika kalimat ini sampai pada ibu, rasa penat telah mengandung, melahirkan, mendidik, biaya keluar segala hilang seketika. Anda seakan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah Anda genggam sebelum. Jatuh, Anda bisa sujud tersebut. Semua peserta ketika dia hafal Quran di karantina, semua nangis. Yang pertama mereka telepon orang tuanya. Dan jatuh semua, jatuh syukur. Tak merasa keluarga. Indah ya? Dan itu belum mengalirkan pahala. Nanti ketika si anak itu setiap kali baca Quran, atas support Anda, biaya Anda, itu pahala mengalir kepada Anda. Dan tiap hari kan dibacakan. Makanya saya sering katakan, kalau bisa anak itu baca Al-Fatihahnya, Pak, bapak yang ngajarkan, ibu yang ngajarkan. Karena itu akan dia bawa selama hidupnya dalam sholat. Begitu dia bacakan setiap sholat, Anda mendapat bagian pahalanya. Itu secara rumus, dapat bagian. Itu indah. Saya tahun kemarin, itu membawa rombongan haji, Amirul Hajj, khusus. Kuota dari kedutaan Saudi Arabia. Dari seluruh wilayah Indonesia, sekitar 350 orangan. Begitu berangkat ke sana, ternyata ini orang-orang istimewa semua. Istimewa, ada yang pemerintahan, TNI, Polri, Kejaksaan, imigrasi, macam-macam. Tapi ada segelintir rombongannya. Allahu Akbar, yang menarik perhatian. Siapa mereka? Ahli Quran. Yang hafal Quran, anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Yang ikut ibunya, bapaknya, gurunya, temannya. Di barokah Quran itu kalau sudah ada, di anak itu melekat pada lingkungan. Gak percaya silakan. Maka di sini saat kita bacakan, saya ingin tanyakan begini, berapa di muka bumi ini, berapa banyak yang membacakan hadis ini? Ini baru 1 dari 700 hadis yang diriwayatkan oleh anak ini. Setiap orang yang mengaji hadis ini, maka mengalir pahala kepada Ibnu Amr bin As, ya Abdullah bin Amr bin As, dan mengalir pahala bagi bapaknya. Kalau hari ini saja ada 1000 orang yang ngaji hadis ini, maka 1000 pahala yang kita bacakan dan dapatkan hari ini mengalir kepada periwayat hadisnya plus orang tuanya. Dan kita bacakan radhiyallahu ta'ala. Didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi kalimat semoga Allah ridha, semoga Allah ridha, semoga Allah ridha. Apa ini? Paham di sini?